Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di bulan Ramadan ini kita akan memulai mengaji kitab Safinatun Najah dengan secara ringkas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun secara ringkas kita akan menamatkannya ya. Maksudnya itu penjelasannya gitu ya. Kita akan membaca matanya ya. Nanti sarahnya, ini kan sarahnya tuh ya, sarahnya ya. Alhamdulillah kita ya, sebagai kenang-kenangan dari pondok kita punya kitab Safinatun Najah, dan alhamdulillah tamat matan beserta sarah-sarahnya ya. Tuh ini halaman pertama ya, halaman 11 ya, diawali dengan bismillah. Dan ini kita buka ya untuk sampai yang terakhirnya ya. Enggak, ini tuh sebagai contoh kalau ngajinya ya seperti ini bener gitu. Jangan nggak bener tuh, nggak ada satupun yang terlewat gitu di sini tuh. Nggak ada satupun yang terlewat, itu nggak ada. Alhamdulillah ya. Nggak seperti santri-santri zaman sekian ngaji itu terlewat tuh. Kita mah ya, ini sebagai contoh, kalau ngaji tuh nggak ada kalimah, hampir sekalimah pun yang terlewat nggak ada. Ini ya udah halaman 203 ya. Nah, kita akan mengaji dari awal. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ini bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, ngawitan abdi ngaos gitu. Ngawitan bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, ngawitan abdi ngaos Safinatun Najah bari mandang barokah sareng nyuhungkeun dia ditiasakeun kalawan nyebat jenengan Allah gitu kan. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageung di dunia kasadayana makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit kak mukmin wungkul ya. Ini dikawitan di ini kitab Safinatun Najah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Diawali dengan kata bismillahirrahmanirrahim gitu. Sedikit penjelasan kenapa kita diawali dengan bismillah gitu ya. Di antaranya ada kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan yang mana tidak diawali di dalam kebaikan tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim, maka suatu tingkah tersebut atau kelakuan tersebut abtarun, yaitu sebagaikan hewan yang tidak ada ekornya gitu. Au akto au ajdam, atau punya ekor tapi udah nggak ada gitu. Asyarapu wal admah awil hal wasana alladhi yuhtamu bihi syar'an wa manal ihtitam. Dan ini terus dulu biar kita cari yang agak jelasnya ya. La yakunu haraman lidat makruhan lidat wal badalu. Jadi maksudnya tuh ini tuh tidak dalam arti suatu perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dalam arti itu tidak ada berkahnya gitu. Suatu perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka suatu perkara tersebut tidak ada berkahnya lah gitu, gampangnya mah.
Nanti panjangnya kita bisa bahas, ini udah mau 5 menit ini. Kalau ada pertanyaan gitu mangga. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeran sadaya alam, wabihi sareng eta tetep ka Gusti Allah nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana pirang-pirang perkara dunia wa dini sareng kana pirang-pirang perkara agama, wasala sareng mungkin nambihan rahmat sa Allah Gusti Allah, wasalama sareng mungkin nambihan kasalamatan Allah ala sayyidina ka Gusti urang sayadayana Muhammadin nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina anu jadi panutup pirang-pirang nabi, wa ali sareng kakulawargana Kangjeng Nabi, wasabi sareng kasahabatna Kangjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana. Wala haula sareng teu daya teu upaya, wala quwata sareng teu aya kakuatan illa billahi angin kagus wala haula sareng teu daya teu upaya pikeun ngalakonan taat, wala quwata sareng teu aya kakuatan pikeun ngajauhan maksiat illa billahi angku pitulung Allah ala aliya anu maha luhur, Allah ala adimi anu maha agung Allah gitu ya. Terus nanti ke bab paslun arkanul Islam khamsatun. Nah, selanjutnya setelah kita membahas bismillahirrahmanirrahim, kita juga mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah yang mengurus semua alam gitu, karena alam itu banyak gitu, di antaranya ada alam dunia alam apa namanya ya, gampangnya lah alam dunia, alam kubur gitu kan ya, yang suka kita bahas gitu, alam akhirat nanti gitu kan ya. Allah itu yang yang mengurusnya. Kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu tuh alhamdulillah itu sebuah bisa dikatakan sebuah alaman atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antaranya kan ada puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluknya, puji makhluk kepada Allah, terus puji makhluk kepada makhluk kan gitu. Itu semua adalah yang itu semua pada hakikatnya itu punya pujian kepujian Allah Subhanahu wa taala. Terus ada keterangan kullu amrin dibalin la yubda'u bi bilhamdillah bahwa ajdam, hampir sama dengan bismillah ya, hampir sepaket ini keterangannya. Ada setiap perkara yang dianggap bagus gitu, yang dimana itu perkara atau kelakuan sesuatu itu tidak diawali dengan pembacaan alhamdulillah bahwa ajdam sama. Dalam riwayat akto ya ajdam tuh atau abdar. Terus wal makna ala kullin maktun eta anu dipegatkeun albarakah maktuul barakati eta anu dipegatkeun barakahna, wa naqisuha sareng dikurangan berkah, wa qaliluha sareng saeutikna berkah. Dalam arti tanya ya sesuatu perkara atau suatu tingkah atau kelakuan atau perbuatan yang tidak diawali bismillah terus alhamdulillah sebagai itu tuh akto atau ajdam ya, dalam arti tidak ada berkahnya, bahkan kalaupun ada itu kurang gitu kalau tidak diawali dengan bismillah dan juga alhamdulillah. Nah, ini alasan-alasan musonif kenapa kitab Safinatun Najahnya diawali dengan bismillah dan alhamdulillah, itu keterangannya yang barusan kita baca diantaranya ya. Terus ada kalimah wabihi nasta'inu. Wabihi nasta'inu kita dalam arti kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mencari kenikmatan itu hanya untuk di dalam beribadah gitu. Jangan sampai kita mencari kenikmatan itu dengan mabok, dengan judi, dengan bawa motor gede, dengan mobil gede,
sampai wah dengan emas, dengan dandanan yang wow gitu. Kita mah mencari nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan taat, benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan. Kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan pengen dipuji oleh orang lain, atau bukan karena takut tidak dapat pujian dari orang lain. Karena zaman sekian itu banyak orang yang tergila-gila yang pengen diagung-agungkan sama orang lain dengan cara menindas atau malah misalkan kita tuh pengen dapat pujian dari orang lain dengan cara sodakoh misalkan, tapi hasil maling, hasil menyusahkan orang. Nah begitu ya, banyak sekali sekarang tuh banyak orang yang pengen dipuji-puji tapi hasil memaksa suami, pengen dipuji-puji atau pengen dimuliakan orang, hasil menyusahkan suami atau menyusahkan orang tua, pengen punya motor tapi nyusahin orang tua, membunuh orang tua karena pengen punya motor supaya dipuji orang lain. Wah, sebagaimana banyaknya penindasan walaupun secara secara fisik, tapi secara secara batin dia menyiksa hati orang lain atau yang lainnya atau keluarga, malah menyiksa keluarganya dan sebagainya. Wah, di depan orang marah-marah tapi ke suami, waduh gitu, banyak yang bermasalah tuh. Wah, ke suami itu ya, kalau di depan orang marah-marah tapi ke suaminya, giliran dengan suami berdua, wah wak itu menghina ke suami dan sebagainya, segala rupa banyak lah gitu ya. Kita meminta pertolongan kepada Allah itu di sini maksudnya supaya kita kuat mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada kalimat wasallallahu wasallam, itu tuh wasallallahu wasallam gitu ya. Ya dalam arti jada nambahan saha Allah jada nambahan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Allah Gusti Allah atpan tegasna ulasan wa ta'diman ngagungkeun. Jadi wasalama dini mungkin dalam yang rahmatu, semoga Allah Subhanahu wa taala itu cintanya kepada beliau gitu, semakin meminta semakin disayang gitu, semakin diagungkan gitulah ya. Wasalam, terus wasalam jada dalam arti wasalam itu meminta keselamatan untuk beliau, itu dalam arti semoga Allah menambahkan kepada Nabi Muhammad SAW penghormatannya, keagungannya, derajatnya, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan dalam arti semoga Nabi Muhammad SAW ditinggikan derajatnya lah gitu ya, gampang ya, salam tuh. Terus ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad kan ya, yaitu yang menjadi penutup semua nabi gitu kan ya, dalam arti sudah tidak akan ada nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena itu adalah suatu kalau kita mencari yang agak agak jelas gitu ya, yang agak jelas walasaka. Untuk khatamin nabiin kita menjelaskan dulu ala Sayyidina Muhammadin ya, yang disebut Muhammad di sini man sholla alayya bi kitabin. Dalam ini kita ini menceritakan dulu inilah keutamaan ketika kita mempunyai tulisan sholawat atas Nabi Muhammad SAW di buku kita ya. Nah ini man siapa orang sholat ya man sajalma sholat maca sholawat itu jalma alaiya kakang jengna alaiya kepada kami pi kitabin dina kitab lam tajal
maka henteu eureun-eureun saal malaikat soli mangmentakeun pangampura alaihi ka itu jalma nama damasmi dina sabada ibadah masmi salagi ngaran kami ngaran kami salagi langgeng nami kami pidarikal kitab dina itu kitab. Jadi maksudnya mah orang yang menulis di awal kitab itu dengan kalimat sholawat gitu, maka selama tulisannya itu ada di kitabnya, maka selama itu pula malaikat memintakan pengampunan bagi orang tersebut. Nah kayak ini nih di kitab itu tuh ada kayak gininya nih. Nah selagi ini tulisan ini ada di kitab tulisan kita, maka alhamdulillah nih kayak gini. Selagi ini kitab ada tulisan ini di sini, nah maka yang nulisnya alhamdulillah, mudah-mudahan sebagai contoh saya sendiri tuh terus dipintakan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebenarnya saya sendiri juga ya yang namanya manusia ya pasti banyak salah. Nah dengan salah satunya kalau pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara begitu menulis ya gitu kan ya. Nah, terus kita percepat sedikit khotamin nabiyin. Nah ini khotamin nabiyin yang menjadi penutup gitu kan ya, penutup gitu. Maka ada keterangan pala nabi ya ba'dah, maka tidak akan ada nabi pala nabi ya ba'dah, maka tidak akan ada nabi, gitulah gampangnya ya, setelahnya, yaitu setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dina pil wujudi dina ayana biti barismi pil kharij. Terus wa alihi, dan kepada keluarganya Kangjeng Nabi, yang disebut keluarga itu jami ummah al ijabah gitu kan, li khobarin alu Muhammadin kullu taqiyin. Nah ada sebagian ini penjelasan yang disebut al wa alihi, keluarganya Kangjeng Nabi itu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu alu Muhammadin. Adapun alu Muhammadin kullu taqiyin, itu semua orang yang bertakwa gitu secara umum gitu. Jadi kita yang misalkan kita yang benar-benar takwa itu termasuknya alu Muhammad gitu. Terus wasahbi, dan kepada sahabatnya Kangjeng Nabi. Nah yang disebut sahabat gitu, man idama mu'minan bin nabi, yaitu orang yang sepakat percayanya kepada Nabi gitu, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu, segitu aja dulu ya untuk ajmain. Ini badal, ini tuh badal atau pengganti wa alihi wa sahbihi gitu kan ya. Jadi semuanya gitu kan ya, yaitu yang tadi yang disebut ali itu siapa, dan yang disebut sahabat itu siapa, tadi udah dijelasin sedikit ya. Wala haula, dan tidak wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini menjelaskan sedikit tentang wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini udah mau 18 menit, dah lumayan ya. Dalam arti ini kita meminta tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita itu taat kita kepada Allah dan maksiat kita kepada Allah itu kita meminta gitu. Dalam arti kita meminta supaya kuat taat, kita juga meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari maksiat, begitulah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.